Cara cerdik Indonesia tekan AS untuk berikan F-35 lebih dulu dari Singapura dan Australia. Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai lobby untuk mendapatkan jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat alias AS. Namun AS tak mau memberi F-35 kepada Indonesia. Alasannya AS mau menyuplai F-35 ke negara sekutu termasuk Singapura dan Australia, maka Indonesia antri dulu. Apa yang dilantarkan AS ini tepat, sebab F-35 memang diutamakan dipakai oleh negara sekutu, dan posisi Indonesia di sini bukanlah sekutu dari AS. Indonesia memang selalu menjaga netralitas dalam hubungan internasional. Bukan berarti netral itu abstain. Contoh, pada saat voting resolusi PBB soal invasi Rusia ke Ukraina, bentuk netralitas Indonesia mengecam invasi tersebut karena tak sesuai dengan UUD 1945. Namun banyak yang menyalahartikan bila Indonesia condong ke barat dalam voting di PBB. Padahal pendudukan Israel di Palestina juga dikecam Indonesia dan selalu negeri ini mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Yang ada Indonesia pro perdamaian dunia, tak lebih dari itu. Soal akuisisi jet tempur pun Indonesia netral alias seimbang. Indonesia memandukan jet tempur dari berbagai negara, blok barat dan blok timur. Su-27 dan 30 dari Rusia dipadukan F-16 serta Hawk 109-209 dari barat. Indonesia juga berencana membeli Su-35 sekalian rifle untuk jet tempur barunya. Sayang, Su-35 dilarang dan Indonesia akan menggantinya dengan F-15 Eagle II. Su-35 menjadi bukti Indonesia ingin menyeimbangkan kekuatan tempurnya dari dua blok sembari sedikit demi sedikit memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Media Malaysia, Defense Security Asia pernah mengungkapkan keuntungan Indonesia memiliki jet tempur dari berbagai platform, yakni menghindari embargo dari salah satu pihak. India dan Indonesia membuktikan bahwa TUDM bukanlah angkatan udara aneh di dunia, seperti yang diklaim oleh penulis majalah Forbes, hanya karena menggabungkan pesawat tempur dari Rusia dan Amerika Serikat serta negara-negara barat. Keberuntungan memiliki jet tempur dari dua blok kekuatan yang berbeda telah memungkinkan mereka untuk menguasai dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu teknologi Rusia dan teknologi AS dan Barat. Meski demikian, ada kekurangan lain bila membeli alutsista dari berbagai negara. Ongkos perawatan yang membengkak karena membeli alutsista tidak sejenis dari satu blok menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Hal ini mempengaruhi tingkat readiness sebuah alutsista. Biaya tambahan dan penundaan untuk pengembangan fasilitas pelatihan, personil pelatihan, memperoleh suku cadang, dan pemeliharaan tidak dapat diabaikan. Pesawat yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk semua ini. Selain itu, interoperabilitas sistem akan menjadi masalah yang membutuhkan pemikiran yang cepat. Tetapi Indonesia melihat bahwa tantangan-tantangan ini tidak sebanding dengan manfaat dari platform pertahanan yang luas dalam melawan kemungkinan embargo di masa depan. Sementara itu, Lockheed Martin yang menawari F-16 Viper membuat Indonesia semakin berpikir lagi untuk mengakuisisi F-15 Eagle II. Walau AS menjanjikan jika membeli F-15 akan jadi syarat Indonesia mendapatkan F-35 di masa depan. Namun soal biaya pembangunan infrastruktur pendukung jadi soal lain. Sebab Indonesia belum pernah mengoperasikan F-15 sehingga membangun segalanya dari nol. Dan ini tidaklah murah. Memperkenalkan pesawat baru ke dalam armada bisa berarti ada lebih sedikit kesamaan dalam hal keberlanjutan dan juga tantangan interoperabilitas di dalam armada dan dengan sekutu regional. Pelatihan untuk dan mempertahankan beberapa platform pesawat yang berbeda akan lebih sulit dan mahal daripada mempertahankan satu platform seperti F-16. Tambah puyengnya, Lockheed Martin ialah membuat F-35, jadi ada jaminan lebih dari Indonesia mendapatkan jet tempur siluman tersebut. Meski demikian, baru-baru ini AS menghentikan produksi F-35 secara serentak, sebab AS mendapati adanya dugaan logam tanah jarang yang berasal dari Cina terpasang di F-35. Padahal F-35 dibuat untuk melawan Cina dan Rusia. Adanya kandungan LTJ dari Cina ini tak sesuai CATSA, di mana sebisa mungkin AS dan sekutunya tak memakai barang-barang buatan Cina dan Rusia. Hal itu demi memberi dampak kerugian ekonomi semaksimal mungkin ke musuh-musuh AS. Cina juga memproduksi 70% produk akhir untuk magnet tanah jarang samarium kobalt. Bagaimana Amerika Serikat ingin menghentikan penggunaan produk tanah jarang Cina dari pesawat militernya?
Kini AS menghentikan produksi F-35 karena tak punya LTJ dan ingin mencari alternatif impor dari negara lain. Juga ada temuan LTJ Cina digunakan dalam produksi F-16 dan pembom nuklir B-1B Launcher. Pihak berwenang AS mengatakan mereka akan mencari alternatif untuk paduan yang dihasilkan dari tanah jarang Cina. Nah, di sini Indonesia mungkin bisa beraksi menggondol F-35 menggunakan harta karun di dalam negerinya. Mengutip Kementerian ESDM, Indonesia punya LTJ yang tersebar di berbagai wilayah. Kemudian di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 186.663 ton. Masih ada sekitar 7 hingga 8 lokasi lain yang mengandung LTJ di mana ini pun baru eksplorasi awal. Bila eksplorasi dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni makin banyak lagi LTJ di wilayah Indonesia. Tapi ingat, bila Indonesia ingin menjalankan rencana cerdik ini, pemerintah harus memandang LTJ bukan sebagai komoditas, namun sebagai alat diplomasi, bargaining power untuk menekan AS agar segera memberikan F-35 ke sini secepat mungkin. Dengan jaminan pasokan LTJ dari negara ini, Indonesia punya alat menekan agar AS mendahulukan Jakarta mendapatkan F-35 paling awal di Asia Selatan.